manfaat literasi. Tentunya kan apa ya, kalau kita melakukan sesuatu diharapkannya ada impact kepada kita atau insight kepada kita. Manfaat literasi menurut Raffi itu apa? Manfaatnya buat diri gitu ya. Iya dong, buat diri kita. Ya, dengan berliterasi kita bisa menambah dari pengetahuan ya, menambah pengetahuan kita gitu. Terus dengan berliterasi kita bisa memahami isu-isu yang ada gitu, isu sosial, isu lingkungan, isu pendidikan. Pokoknya semua isu gitu. Kita awali dengan literasi ikro gitu ya, kita baca. Gitu. Dengan literasi kita juga bisa berinovasi gitu. Dari literasi kita pokoknya ditekanin banget kan ya, kajian pustaka dan lain-lain segala macam itu tuh harus benar-benar dibaca, terus dilakukan parafrase, dilakukan bagaimana gitu ya supaya menghindari plagiarisme. Itu penting. Bagaimana untuk dasar suatu teori berinovasi, membuat hal-hal yang mungkin nggak kita kepikiran gitu kedepannya dari membaca gitu. Depannya yang ditekanin itu sekarang mulai dari membaca yang ya apapun gitu, yang nggak mesti membaca artikel baca yang kita suka aja gitu, novel, baca cerpen, baca hal-hal ringan gitu mungkin. Nah itu bermanfaat banget gitu, kita bisa memahami keadaan, bisa berinovasi, juga bisa menghasilkan juga dari literasi kan ya. Iya benar. Bisa banyak penghasilan dari literasi, baik digital kita misalnya buat blog gitu kan ya. Benar. Itu udah ada tuh, kayak dari MIPA ada ya. Iya, kayaknya ada ya. Banyak yang emang mahasiswa MIPA yang udah punya blog, punya buku, bahkan penghasilan juga dari itu kan ya. Jadi keren banget sih. Itu dari literasi. Manfaatnya banyak sekali ya berarti ya, buat emang diri kita gitu, karena ya manfaat baik ke diri kita, dan diri kita tuh bisa menghasilkan buat manfaat ke orang lain. Gitu. Berarti ya ada sebab akibatnya buat lingkungan gitu kan istilahnya. Nah, literasi gitu. Kita tadi ngomongin literasi panjang lebar, sekarang ke keilmiahan gitu. Diklit berarti ada hubungannya, walaupun emang nggak ada keilmiahan istilahnya, tapi kan jiwa ilmiah itu kan harus ada, apalagi kita MIPA nih. Betul. Jiwa ilmiah tuh minimal harus ada setiap mahasiswa, baik itu yang emang suka ataupun yang emang kurang suka, minimal ada lah. Gitu. Menurut lu ilmiah itu seperti apa? Ilmiah ini kita ini di Ngodi nih, kita udah pernah bahas nih. Iya, di channel YouTube saya ya. Nah itu ditonton tuh nanti. Promosi lagi. Nah jadi ilmiahnya gitu ya. Iya, ilmiah itu adalah sesuatu yang diperoleh melalui proses gitu, ada proses-proses tertentu gitu ya, ada ketentuan-ketentuan tertentu dalam untuk untuk mengkaji suatu pengetahuan mendasari, kayak macam spirit yang ilmiah gitu kan ya, mencari suatu pengetahuan dan memperoleh ilmu itu secara komprehensif gitu, secara utuh gitu. Oke, berarti ilmiah itu benar-benar mengetahui pengetahuan yang kita dapatkan gitu. Iya, ada step-stepnya kan, dari mengamati, kemudian mengobservasi kan, mengobservasi gitu-gitu, buat hipotesis, eksperimen dan lain sebagainya macam kan ya itu. Itu sih penting dasarnya itu ilmiah. Kenapa di fakultas ini penelitian gitu kan ya. Nah, karena diharapkan di prodi itu sudah ada keilmiahan kan tadi. Nah, di prodi kayak misalnya di pendidik fisika kan DPK kan pendidikan dan keilmiahan. Nah, dari prodi itu di ilmiahnya udah ada gitu. Nah, di fakultas harusnya ke depan bisa diarahkan pada inovasi-inovasi dari dasar ilmiah yang udah ada gitu, keterampilannya gitu. Berarti yang gua tangkap, penelitian itu merupakan advance dari keilmiahan. Yang lebih gitu. Berarti berarti emang udah benar-benar bisa gitu, istilahnya nama departemen diklit kita tuh udah diklit, bukan DPK lagi ya. Karena gue baru tahu juga sih Pi, karena kenapa namanya penelitian bukannya keilmiahan, karena make sense juga sih, keilmiahan udah ada di prodi, harapannya prodi itu bisa membangkitkan jiwa ilmiah dulu minimal di setiap prodi kan. Apalagi kan kalau prodi itu kan buat kepentingan prodi itu sendiri kan, buat FIS misalnya, buat perempuan kimia, fisika, biologi, matematik, itu kan ada step ilmiahnya itu sendiri kan istilahnya gitu. Berarti penelitian itu advance dari ilmiahan dasarnya dulu yang kita punya. Iya benar-benar keren. Berarti gitu ya. Nah kalau boleh tahu gitu, menurut lo atmosfer jiwa keilmiahan di FMIPA tuh udah seperti apa sekarang?
Universitas Jiwa Keilmiahan. Ya, udah ada gak sih di rata-rata gitu, di jangan lihat science lab-nya ya. Kalau Itu kan emang udah udah itunya dia apa kan itu. Oke, lanjut. Di lingkup mahasiswa umum yang pengen gue tahu, menurut lo gimana? Udah ada belum sih atmosfer tersebut di mahasiswa secara umum ya? Ya, jujur aja nggak apa. Ya masih belum terlalu ini sih ya. Harus ditingkatin sih, masih harus ditingkatin. Bukan berarti nggak ada gitu ya. Karena ya nggak cuma di sains doang. Kita udah lihat misalnya indikatornya jiwa keilmiahan tuh sebenarnya salah satunya satunya itu kita bisa lihat dari daftar prestasi gitu. Kan dasar keilmiahan nanti dia mengolah membuat suatu karya gitu kan ya, mengisi bisa berprestasi juga. Itu di FMIPA udah meningkat gitu ya, maksudnya dari kemarin yang perolehan di bulan April sendiri kan kita udah lihat kan ya, di data prestasi yang sudah mengisi itu di tingkat ketiga gitu MIPA. Nah ini harus kita pertahankan dan kita tingkatin gitu, karena yakin sih MIPA banyak kontribusi MIPA itu terutama di WNJ ini gitu ya, banyak yang lolos PKM, banyak yang lolos hal-hal segala macam itu dasarnya dari keilmiahan. Keilmiahan ini kita udah ada, cuman mungkin nah ini nih masih kayak apa namanya sekelompok tertentu doang gitu. Nah paham kan ya? Kurang gua kan yang buat pamflet gitu. Pamflet kan itu yang gua lihat tuh orangnya itu aja. Iya gitu lah ya. Sadar juga gua. Itu kepanjang harus dimasifkan lagi gitu, kayak jargonnya kan bagus kan, kolaborasi perjuangan kan, kolaborasi prestasi. Jadi nggak cuma sendiri doang gitu, diajak juga temennya yang ikutan. Nah temen yang ikutan senang nagih gitu ya, nagih untuk ikut lomba, ikut segala macam. Jadi keilmiahan itu udah ada di MIPA, cuman masih ya separated gitu, kayak misah-misah gitu. Nah ini yang harus ditingkatin, dan program di UNJ pun di ini MIPA pun ini akan ada kalau prestasinya membahas keilmiahan juga terkait juga nih nama prestasi ujung outcome-nya. Jadi ada kayak apa namanya aplikasi yang teman juara gitu kan ya. Nah itu udah tambah gampang gitu untuk kita kalau nggak bisa sendiri mau cari teman buat lomba bisa gampang juga gitu. Nah di MIPA pun juga menyediakan juga gitu, mendukung, mensupport untuk anak-anak mahasiswa gitu ya, untuk berprestasi, untuk bernalar gitu. Dari bernalar habis itu keilmiahannya meningkat gitu ya. Ya berarti itu sih salah satu kendalanya, karena nggak ada teman tadi, poin yang gue tangkap itu nggak ada teman, makanya wadahnya itu dari kayaknya dari UNJ ya gitu, juara biar ada temannya, biar cari teman, karena orang malas ikutan lomba karena nggak ada kelompok. Ya nggak ada kelompok, habis itu bingung mau gimana gitu, arahinnya jatuh lagi arahinnya itu kayak gimana gitu. Nah jadi ada arahan kayak wadah udah ada kan, ada di Science Club, di fakultas, di UNIF ada KPM gitu ya, di yang lain juga ada wadah juga ya, dua juga gitu. Udah ada wadah-wadah, gimana kita ya mengisi lah wadah-wadah itu, ngisi kegiatannya itu. Lagi-lagi balik lagi ke mengisi wadah yang udah ada. Tinggal bagaimana kalian bisa memaksimalkan wadah tersebut. Ini kayaknya gue ulang-ulang terus deh niannya. Di highlight itu. Highlight. Berarti jiwa keilmiahan di FMIPA itu sendiri masih perlu dimasifkan lagi. Betul. Walaupun emang apa ya, kalau bisa dibilang baik, belum baik juga ya. Belum juga sih ya. Karena belum perlu dimasifkan lah istilahnya. Gitu. Nah, tadi udah ngomongin literasi, ngomongin keilmiahan. Nah, menurut Raffi ada gak sih relasi atau hubungannya antara literasi dan ilmiah? Literasi sama ilmiah ya, dua variabel itu. Iya, variabel biasanya. Variabel. Literasi ya ada hubungannya ya. Jadi ya emang dasarnya itu apa ya, kalau di ini ground state apa dasar gitu ya, gitu ya, dasarnya itu adalah dari literasinya itu. Kita dari kegiatan kita literasi itu bisa memacu kita untuk apa namanya, punya semangat juang ilmiah gitu, semangat berilmiah gitu. Berilmiah nggak melulu terkait dengan apa namanya, dengan sains gitu ya, dengan IPA gitu kan ya. Banyak mindsetnya seperti itu orang Indonesia tuh kalau misalnya science club gitu kan ya, ini cuman ini dong, enggak. Sebenarnya sains itu berilmiah itu nggak cuma tentang hal tersebut gitu. Jadi
bagaimana kita bisa ya dari hal-hal yang bisa kita lakukan kita peka gitu ya. Cara memunculkannya itu kita peka terhadap lingkungan kita gitu, apa problem yang ada gitu, kita coba gali dengan literasi gitu. Nah, kita lihat observasi, oh ternyata ada masalah ini nih di apa misalnya di dalam pembelajaran atau di dalam suatu lingkungan gitu. Oh, kita literasi, kita cari, oh ternyata menurut penelitian bla 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 bla, itu literasi, ada kegiatannya gitu kan. Terus bagaimana dilanjutkan ke hipotesis. Jadi ya apa ya, linear, sinkron gitu ya, antara literasi dengan ilmiah gitu. Jadi saling jalan bareng ya, jalan bareng gitu ya. Dan bagian dari ilmiah itu ya literasi, kan ada kegiatan literasinya gitu. Benar gitu. Tadi ada satu poin terkait dengan sains nih, sih sains. Nah, di Indonesia itu makna sains itu yang tadi gue bilang IPA gitu. Padahal di dalam bahasa Inggris IPA pun bahasa Inggrisnya bukan sains doang kan, nature science. Iya sih. IPS itu dalam bahasa Inggrisnya social science. Ya kan. Nah, sebenarnya ini sih yang perlu disadarkan kepada orang Indonesia tentunya. Kalau sains itu nggak melulu tentang ya fisika, kimia, biologi, matematika. Itu. Banyak ini hal. Pelajaran sosiologi, pelajaran geografi, pelajaran apa lagi? Ekonomi itu sains juga kan? Sains. Bisa dibilang bahasa pun juga linguistic science kan. Istilahnya ya ini, kalau sains itu maknanya luas. Karena sains itu artinya ilmu, pengetahuan ya kalau nggak salah. Pengetahuan kan. Ya harapannya itu sih. Berarti antara hubungan literasi dengan keilmiahan saling berbarengan, nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Karena dalam keilmiahan itu mencakup kita berliterasi, dan literasi kita bisa mencoba untuk mengembangkan diri menjadi jiwa ilmiah. Betul. Makanya kan judulnya kan semangat literasi dan berjiwa ilmiah gitu judulnya. Keren. Nah, ini yang terakhir sih. Wow. Ini pesan juga, dan apa ya, pesan sih lebih tepatnya, bagaimana meningkatkan kesadaran literasi dan keilmiahan buat mahasiswa. Kesadaran nih, kalau kesadaran gimana? Iya. Kesadaran literasi buat mahasiswa. Ya pesannya ini sih, mulai dari hal-hal kecil gitu ya, hal-hal sederhana, karena ujung kita dari mahasiswa itu nanti akan skripsi kan ya, akan penelitian gitu kan. Makanya pendidikan maupun penelitian ini nggak bisa dipisahkan, dan itu juga masuk di dharma. Nah jadi kesannya mulai dari membaca gitu, baca gitu ya, apapun gitu yang kita suka, kita gemari, mungkin dari situ bisa memunculkan banyak karena sesuatu yang udah terbiasa itu nanti akan lancar gitu. Kayak misalnya saya di sini gitu ya, mungkin sudah terbiasa gitu kan ya, jadi akan lancar gitu. Jadi mulai dibiasakanlah dari membaca, dari hal-hal yang sederhana gitu. Kalaupun susah tadi kan ya membaca, itu dari visualnya dulu gitu, minimal. Kalau susah baca komik gitu ya, baca sesuatu apa sih yang pokoknya gambar-gambar kayak gitu lah ya. Ada gambarnya istilahnya. Ada gambar, ada ilustrasinya gitu kan ya. Nah, kebanyakan kalau di pendidikan itu kan di TK bacanya gambar-gambar kan ya, banyak TK aja. Itu TK ya. Nah, itu TK. Nah, kita udah mahasiswa nggak kayak gitu lagi. Harusnya. Harusnya itu udah baca artikel banyak-banyak ya kan. Banyak istilah-istilah yang emang kita harus cari lagi. Misalnya istilah seperti konduktivisme, istilah-istilah yang emang kita perlu baca lagi. Betul. Ya, karena kan kita jenjangnya udah pendidikan tinggi. Nah, betul. Jadi ya kalaupun itu belum terlambat gitu ya. Iya, belum terlambat juga sih. Baca masih dari bisa. Sederhana dulu. Nah, udah terbiasa membaca, terus misalnya memahami sesuatu, relatein sama kehidupan gitu. Makanya dalam saya membuat suatu gagasan atau membuat suatu ide, itu relate kan dengan kenyataan gitu. Permasalahan adanya gap antara realitanya dengan ekspektasi gitu ya. Nah, jadi relate kan dengan kehidupan gitu. Dari situ literasi kita juga akan bisa tumbuh gitu. Oh, satu bacaan, satu artikel nggak cukup. Oh, bisa banyak sumber referensi yang kita gunakan, nambah lagi dari ini, nambah lagi gitu. Nah, jadi ya mulai dari membaca gitu, nanti bisa memahami, dan itu yang harus kita tingkatkan sekarang ini adalah inovasi mengembangkannya itu tuh. Itu yang benar-benar difokuskan gitu dalam salah satunya melalui Diklit, melalui BEMF sebagai wadah mahasiswa gitu. Ya sebenarnya sejujurnya
buat emang wadah buat seharusnya ya gitu. Seharusnya kita mahasiswa wadah buat emang bisa meningkatkan baca udah lewat harusnya ya. Seharusnya. Tapi ya bagaimana kita bisa mewadahi cara menyeluruh lah gitu ya, emang diperlukan oleh mahasiswa MIPA terutama dan juga umumnya buat masyarakat Indonesia. Nah, kita masih mewadahi bagaimana cara meningkatin baca dulu atau literasi dulu ya. Paling sederhana itu. Benar-benar. Oke, mungkin itu aja sih. Udah panjang banget. Kalau pembahasan sama lu tuh benar-benar berat sih sejujurnya. Aduh. Berat banget. ininya gue sampai mikir buat emang nyari pertanyaan dan lain-lain, dan ya luar biasa sih, mantap. Kalau sama ngobrol sama lu tuh luar biasa sih. Mantap. Jadi insight buat diri gue juga, dan juga buat tentunya harapannya buat yang nonton ini juga ya. Mungkin itu aja sih buat emang diskusi kita hari ini. Terima kasih udah datang gitu Mas Bina. Sehat-sehat terus ya, intinya lancar akademiknya ya Via. Amin semuanya lancar juga di Liquid. Wah itu harus ya. Dari saya ya juga sekian teman-teman sobat MIPA, semoga bisa bermanfaat dari diskusi pinisi kali ini. Saya Ferdiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat